Belum megang handphone ya? Aku juga mau nanya itu sebenarnya. Oke, makanya langsung aja kita saksikan beritanya berikut ini. Membaca Al-Quran melalui handphone atau laptop. Pemirsa, sebagai umat muslim, Al-Quran menjadi sangatlah penting bagi kehidupan kita, yang dimana Al-Quran merupakan kitab suci yang harus selalu dipegang sebagai pedoman dalam hidup dan tidak boleh dilupakan. Memahami dan mengamalkan Al-Quran setiap hari hukumnya adalah wajib. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan bahwa Al-Quran akan menjadi penerang bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yakni Qor-Yaqru Qur'anan yang memiliki makna bacaan. Sedangkan bila diartikan secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Nah pemirsa, fenomena baru-baru ini banyaknya beredar aplikasi membaca Al-Quran melalui handphone dan laptop yang dimana mempermudah pembacanya tanpa harus memegang Al-Quran. Lantas bagaimana Islam dalam memandang hal yang demikian? Berikut penjelasannya hanya untuk Anda, pemirsa beriman. Pemirsa, dalam sebuah riwayat, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrah ketika ditanya tentang hukum membaca Al-Quran melalui handphone atau laptop tanpa bersuci, beliau menjawab, segala puji bagi Allah saja dan salawat serta salam kepada Nabi yang tidak ada Nabi setelahnya. Amma ba'du, telah diketahui bersama bahwa membaca Al-Quran di luar kepala tidaklah diisyaratkan baginya bersuci dari hadis kecil, bahkan dari hadis besar. Akan tetapi membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci walaupun di luar kepala adalah lebih diutamakan, karena ia merupakan kalam Allah dan di antara kesempurnaannya tidaklah membacanya kecuali dalam keadaan bersuci. Dan adapun membacanya, maka disyaratkan bersuci karena sentuhannya dengan mushaf, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis masyhur yang artinya, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali seorang yang suci, serta berbagai atsar dari para sahabat dan tabi'in. Berdasarkan hal inilah, maka jumhur ahli ilmu berpendapat bahwa diharamkan bagi orang yang berhadas menyentuh mushaf, baik untuk membaca atau untuk yang lainnya. Dari sini, maka handphone atau alat-alat sejenisnya yang direkam di dalamnya Al-Quran tidaklah mengambil hukum mushaf, karena keberadaan huruf-huruf Al-Quran di dalam alat tersebut berbeda dengan keberadaan huruf-huruf di dalam mushaf. Karena ia tidaklah memiliki sifat untuk dibaca, akan tetapi bersifat getaran-getaran yang tampilannya terdiri dari huruf-huruf dengan berbagai bentuk yang diinginkan. Lalu ia akan muncul di layar dan akan lenyap ketika dipindahkan ke yang lainnya. Oleh karena itu, dibolehkan baginya untuk menyentuh handphone atau kaset yang di dalamnya terdapat rekaman Al-Quran, serta dibolehkan membacanya walaupun tanpa bersuci. Wallahu a'lam. Dalam sebuah riwayat yang lain, Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ada yang bertanya, saya adalah orang yang gemar membaca Al-Quran dan terbiasa datang ke masjid lebih awal sambil beberapa kali membawa handphone modern yang di dalamnya terdapat program Al-Quran Al-Karim secara penuh. Dan saya tidak dalam keadaan bersuci ketika membacanya dari handphone. Dan beliau pun menjawab, ini merupakan bagian dari kemewahan yang tampak pada manusia, yang dimana mushafnya sudah tersebar di berbagai masjid dengan cetakan yang megah, sehingga tidak perlu lagi membacanya dari handphone atau laptop. Akan tetapi apabila ia melakukannya, maka kami melihat hal tersebut tidaklah mengambil hukum mushaf. Mushaf tidaklah disentuh kecuali oleh seorang yang bersuci. Maka sebagaimana disebutkan di dalam hadis, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Adapun handphone tidaklah dinamakan mushaf. Jadi pemirsa, membaca Al-Quran dari handphone memberikan kemudahan bagi wanita yang sedang haid, dan bagi orang yang tidak membawa mushaf atau orang yang berada di tempat yang menyulitkannya untuk berwudu dan bersuci.
Dr. Al-Qadi melalui sebuah penelitiannya di klinik besar Florida, Amerika Serikat berhasil membuktikan bahwa hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, seorang muslim, baik mereka yang berbahasa Arab maupun bukan, dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar. Di antaranya, penurunan depresi, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, dan menangkal berbagai macam penyakit. Penemuan sang dokter ahli jiwa ini tidak sembarangan. Penelitiannya ditunjang dengan bantuan peralatan elektronik terbaru untuk mendeteksi tekanan darah, detak jantung, ketahanan otot, dan ketahanan kulit terhadap aliran listrik. Dan dari hasil uji cobanya, ia menyimpulkan bahwa bacaan Al-Quran berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh dokter yang berbeda. Dalam sebuah laporan penelitian yang disampaikan dalam konferensi kedokteran Islam di Amerika Utara pada tahun 1984 disebutkan, Al-Quran terbukti mampu mendatangkan ketenangan sampai 97% bagi mereka yang mendengarkannya. Dari penelitian berikutnya, datang dari Dr. Nur Hayati dari Malaysia. Beliau mengungkapkan bahwa mendengarkan Al-Quran kepada bayi dapat memberikan pengaruh besar kepadanya. Dan bayi yang berusia 48 jam yang diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dari tape recorder akan menunjukkan respon tersenyum dan membuatnya lebih tenang. Sungguh suatu kebahagiaan dan merupakan kenikmatan yang besar kita umat Islam memiliki Al-Quran. Selain menjadi ibadah dalam membacanya, bacaannya juga memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jasmani dan rohani. Jadi pemirsa, handphone atau laptop yang di dalamnya terdapat Al-Quran, baik berupa tulisan maupun rekaman, hukumnya tidaklah apa-apa, sehingga dibolehkan untuk membacanya tanpa harus bersuci. Karena Al-Quran dalam handphone atau laptop hanyalah getaran-getaran tampilan yang kemudian lenyap dan bukanlah huruf-huruf yang kukuh. Nah pemirsa, semoga dengan tayangan ini kita akan semakin sering membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from or if you're young or old. Sungguh suatu kebahagiaan dan merupakan kenikmatan yang besar kita umat Islam memiliki Al-Quran. Selain menjadi ibadah dalam membacanya, bacaannya juga memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jasmani dan rohani. Jadi pemirsa, handphone atau laptop yang di dalamnya terdapat Al-Quran, baik berupa tulisan maupun rekaman, hukumnya tidaklah apa-apa, sehingga dibolehkan untuk membacanya tanpa harus bersuci. Karena Al-Quran dalam handphone atau laptop hanyalah getaran-getaran tampilan yang kemudian lenyap dan bukanlah huruf-huruf yang kukuh. Nah pemirsa, semoga dengan tayangan ini kita akan semakin sering membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from or if you're young or woman or man. Here for the same reason we want to take back. Ya baik pemirsa, nggak usah uduh dulu tadi, karena kan bentuknya sebenarnya bukan dalam mushaf, jadi ketika dibalik bisa ganti layarnya. Nah, Masya Allah, tadi memang luar biasa sekali ya. Tadi tadi juga dijelaskan ya bahwa memang baca Al-Quran itu manfaatnya banyak sekali. Salah satunya adalah dengan ketenangan jiwa kita yang lebih besar lagi. Bener gitu, banget, kita pernah ngalamin sih, pasti kalau lagi galau baca Al-Quran kayak hati jadi lebih tenang gak sih? Dan iya benar sekali. Dan memang sekarang kita ya jadi lebih tahu ya, dapat ilmu lagi. Jadi ketika kita ragu-ragu untuk membaca Al-Quran melalui handphone, ya tidak usah ragu-ragu lagi, karena memang tadi sudah dikatakan, ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran lewat handphone itu diperbolehkan gitu. Apalagi kan ini teknologi semakin canggih ya. Dan memang lewat handphone berarti bukan membaca mushaf tadi ya, tapi memang lewat handphone itu ada teknologi yang semakin canggih. Benar banget. Wallahu a'lam bishawab. Nah baik pemirsa, kali ini kita mau membahas soal saudara kita yang di Australia. Bahwa di sana itu ada gerakan perlindungan umat Islam. Masya Allah, menyenangkan sekali dengarnya. Dan ada cerita yang sangat menarik dan sangat mengharukan soal di Australia itu kemarin, karena habis ada insiden. Nanti kita akan bahas ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.